bertajuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Faktanya stasiun pemberhentian kereta cepat justru di luar kota Bandung. Menuai sorotan, apakah ini efektif? Sebab dari stasiun masih butuh akses jauh lagi ke kota kembang. Sorotan lain terkait urgensi proyek berbudget fantastis ini. Good people, kita telusuri faktanya. Seperti inilah wujud dari kereta cepat Indonesia China rute Jakarta-Bandung yang digadang-gadang mampu menempuh perjalanan dalam waktu 46 menit saja. Memang anggaran yang dikeluarkan tak main-main, lebih dari 100 triliun rupiah. Sejumlah kritikan kemudian datang, mulai dari anggaran yang dicap bengkak hingga sejumlah penempatan stasiun yang dianggap kurang strategis. Dan kami akan ajak Anda untuk menelusuri sejumlah fakta pembangunan kereta cepat Indonesia China. Kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga saat ini terus dikerjakan. Jalur yang dibangun sepanjang 144 km hingga bulan Mei, proyek konstruksinya diklaim sudah mencapai 86%. Proyek ini digadang-gadang sebagai proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan akan beroperasi Agustus 2023 mendatang. Target yang kami terima adalah 18 Agustus diresmikan oleh Pak Jokowi. Nanti teknisnya seperti apa akan terus kami koordinasikan dengan kementerian terkait. Ya nanti akan dikoneksikan dengan moda-moda transportasi lain seperti itu ya. Nanti kita akan kolaborasi. Koneksi moda transportasi itu kata kuncinya. Dimulai dari stasiun Halim, Jakarta Timur. Integrasi moda transportasi di sini adalah dengan LRT rute Bekasi Timur dan stasiun Duku Atas. Seperti inilah kondisi jembatan yang mengintegrasikan antara stasiun kereta cepat di Halim dengan stasiun LRT menuju ke Bekasi Timur dan juga ke Duku Atas. Lantas bagaimana kondisi integrasi di sejumlah stasiun wilayah lain? Saya akan ajak Anda untuk melihatnya. KCJB memiliki 4 stasiun, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Ruas rel utama sudah rampung dibangun dan telah lalui uji coba sejak 15 Mei lalu. Stasiun Padalarang jaraknya 19 km dari pusat kota Bandung. Sementara stasiun Tegaluar jaraknya juga 19 km dari pusat kota Bandung. Faktanya, di stasiun Tegaluar belum terlihat adanya integrasi transportasi mumpuni untuk menuju pusat kota. Padahal tersisa waktu 3 bulan lagi hingga kereta cepat beroperasi. Ini adalah stasiun Tegaluar yang menjadi pemberhentian akhir KCIC Jakarta-Bandung. Mengingat Tegaluar bukanlah pusat kota, maka diperlukan adanya integrasi transportasi bagi masyarakat untuk ke pusat kota. Dan bahkan 3 bulan jelang pengoperasian, integrasi yang dimaksud belum terlihat. Bahkan jalanan tanah tempat saya berdiri, ini merupakan satu-satunya akses yang bisa dilalui dari stasiun Tegaluar menuju stasiun terdekat, yakni stasiun Rancaekek. Dari stasiun Tegaluar dibutuhkan waktu sekitar 30 menitan untuk sampai di pusat kota Bandung. Cuman sih saya juga sebagai warga berharap ada akses untuk ke stasiun Tegal Baru karena sampai saat ini saya belum menemukan cara untuk ke sana gitu. Yang disayangkan itu yang di Bandung. Begitu sampai Bandung, mau ke wilayah sekitarnya, terus mau ke daerah kota agak sulit. Niat mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Bandung terancam gagal jika integrasi moda transportasi belum maksimal. Transportasi yang ideal sudah pasti satu adalah aman dan berkeselamatan. Berkeselamatan itu sudah pasti yang paling harus diutamakan. Kemudian baru nyaman, terpadu, dan terjangkau. Nah, terpadu ini artinya juga terpadu moda dengan transportasi publik yang lain. Selain penempatan stasiun dan rencana integrasi moda transportasinya, jarak Jakarta-Bandung yang hanya 144 km dinilai membuat kereta cepat tak bisa melaju dengan kecepatan maksimal, yaitu 350 km per jam. Jika dibandingkan dengan sejumlah kereta cepat di negara lain, rute kereta cepat Jakarta-Bandung terbilang pendek.
itu sebetulnya baru diperlukan ketika menghubungkan dua kota utama yang sebetulnya jaraknya lebih idealnya adalah di atas 250 km sampai dengan 800 atau sampai 1000 km. Itu kalau kita bandingkan di negara-negara lain, kita lihat misalnya antara Seoul ke Busan atau Tokyo ke Osaka misalnya. Nah, kalau kereta cepat sebetulnya kurang efektif kalau hanya dibangun dengan di jarak yang relatif pendek seperti Jakarta-Bandung kan hanya sekitar 145 km. Keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan menambah varian pilihan warga dalam berkendara. Meski faktanya banyak yang menilai integrasi yang belum teruji menjadi kendala tersendiri. Perjalanan singkat 46 menit masih harus ditambah perjalanan lokal yang cukup memakan waktu. Sebetulnya kita patut berbangga karena Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki proyek kereta cepat. Memang kritikan mulai datang bukan karena benci, tapi karena peduli. Agar pembangunan tak hanya sekedar ada, tapi bisa terasa manfaatnya. Anand Surya, Reza Hardiansyah, menelusuri fakta.